Halo guys, jadi aku mau ke salah satu wisata alam yang ada di Kulon Progo, yaitu wisata alam Linggotritis yang ada di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Ikutin terus keseruanku hari ini. Jadi aku sekarang di salah satu kafe yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat dua tempat wisata lainnya. Jadi di sana itu ada wisata kebun teh. Dan geser sedikit. Di sana itu juga kafe, guys. Halo guys, hari ini aku berada di salah satu kafe di Wisata Ngelinggo ini, dan sekarang aku bersama dengan salah satu pengelola di sini. Dengan Kak Bajil. Kak Bajil. Oke Kak Bajil, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Monggo silakan. Yang pertama, apa saja tempat yang dapat dikunjungi di Wisata Ngelinggo ini dan apa yang membuat tempat ini diminati oleh masyarakat? Ya, kalau untuk di wisata Ngelinggo ini kita ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi. Yang pertama kita ada wisata kebun teh. Di sana kita bisa melihat gambaran perkebunan teh. Kemudian di sana juga ada kafenya khusus untuk menikmati teh. Kemudian ada juga destinasi Puncak 9. Itu di situ nanti ada kafenya, coffee shop. Terus ada juga untuk spot view-nya, kita bisa lihat sunrise 9 gunung nanti view-nya di situ. Kemudian ada juga glampingnya. Terus kita juga ada destinasi lagi di bawah, itu namanya Glamping Noreh. Itu khusus untuk hospitality, penginapan. Itu konsepnya penginapan dengan suasana di tengah alam. Itu untuk destinasinya. Kemudian untuk kenapa kok wisata Ngelinggo banyak diminati oleh pengunjung, salah satunya suasana alamnya. Tentunya dengan view-nya yang kita sajikan di wisata kita, dari hamparan kebun teh, kemudian top view sunrise, kemudian kita bisa melihat 9 gunung dari puncak perbukitan di Linggo, kemudian dari segi pelayanannya, kemudian dari segi potensi yang kita tampilkan di wisata kita. Itu kalau kira-kira kalau ingin melihat sunrise itu kira-kira jam berapa? Kurang lebih di jam 5 sudah sampai lokasi, itu sudah jam yang paling aman untuk kita mau lihat sunrise. Nah, apa yang menjadi daya tarik di wisata ini? Daya tarik di wisata ini itu ada beberapa. Jadi yang pertama kita punya destinasi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga ada atraksi wisata. Atraksi wisata yang kita tampilkan di sini ada beberapa, yaitu ada edukasi wisata seperti edukasi pembuatan gula aren, pembuatan teh sangrai, terus kemudian pembuatan susu kambing etawa. Kemudian kita juga ada edukasi pembuatan kopi lokal. Kemudian kita juga ada atraksi wisata off-road, trip off-road. Jadi untuk trip off-road itu di sini beda dengan yang lain, karena kalau yang di tempat lain itu kebanyakan jeep wisata. Kalau yang di sini itu benar-benar off-road, jadi menjelajahi hutan, trek tanah dengan mobil jeep. Kemudian ada satu lagi, kita ada wahana go-kart off-road. Jadi kalau yang off-road tadi itu menggunakan driver dari sini, kalau yang go-kart off-road itu dia bisa tamu bisa mengendarai sendiri. Kemudian kalau untuk daya tarik lain itu kita juga ada beberapa venue penginapan seperti homestay, glamping, itu kita sudah menyediakan. Jadi di beberapa titik kita ada homestay, kemudian kalau glamping kita ada di Glamping Noreh. Tadi ada satu tempat lagi, terus yang di sini ada glamping Puncak 9 yang bisa menginap dengan suasana kalau pagi kita bisa langsung melihat sunrise. Berikutnya, dampak tempat wisata ini terhadap ekonomi masyarakat itu gimana? Cukup baik semenjak dari awal kita membangun wisata, yang dulunya kita baru ada destinasi aja, kemudian kita merambah ke hospitality dan penginapan di
tahun 2020 ya, dan sampai sekarang sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar, masyarakat lokal khususnya di Dusun Linggo yang dulunya cuma petani, sekarang udah mulai banyak yang jadi bagian dari pengelola wisata. Ada yang di bagian kuliner, ada ya juga yang jadi pengelola, ada juga yang jadi barista, macam-macam. Banyak sekali yang sekarang udah masuk ke dalam pengelolaan wisata kita gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Baci karena menjawab beberapa pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Oke, aku mau ke salah satu kafe lainnya yang ada di wisata ini. Namanya itu Tumpeng Menoreh. Untuk tiket masuknya kita membayar 50.000, itu termasuk kok voucher 15.000 yang bisa ditukar untuk makanan atau minuman, terserah kalian, dan dapat jas hujan gratis. Oke, aku sekarang sudah sampai di Tumpeng Menorehnya. Dan di sini belum terlalu banyak orang ya, karena tadi habis hujan dan berkabut banget. Jika kalian beruntung, kalian bisa lihat pemandangan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro dari sini loh. Jadi, di Tumpeng Menoreh ini ada 4 lantai yang bisa kalian kunjungi ya. Dan sekarang aku berada di lantai yang paling atas. Jika kalian ingin lihat sunrise dari Tumpeng Menoreh ini, kalian mesti datang ke sini sekitar jam 5 atau jam setengah 6 ya. Bagi kalian yang rumahnya jauh, kalian bisa menginap di Glamping Puncak 9 Bukit Nyisis yang jaraknya 300 meter dari Tumpeng Menoreh ini. Itu dia vlogku hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.